Tapi nanti yang terkait orangnya ini kan terutama orangnya dulu nih. Yeah, yeah. Kira-kira nanti kalau misalkan kita dididik, ini pendidikannya di mana gitu ya? Apakah didatangkan ke sini, ataukah nanti kita yang ke Dinas Kesehatan Kota Magelang, ataukah mungkin ke Kemenkes sekalian ya? Sekalian jalan-jalan kan bisa, atau barangkali mungkin ada Mbak pelatihan kayak gitu? Pelatihan pos UKK Pelatihan pos UKK kita ada? yang mungkin dari teman-teman puskesmas ataupun dinas yang mengunjungi seperti itu. Oh gitu ya? Nanti dari materi-materi mungkin terkait dengan ya, karena di dalam konsep UKK itu kan kita pemberdayaan ya, jadi diharapkan teman-teman yang ada di wilayah terminal itu kan tahu, mau, mampu seperti itulah. Untuk mau dan mampu itu kan mereka harus punya pengetahuan, oh bagaimana sih mengatasi misalnya masalah kesehatan ini, kemudian memberikan edukasi ke teman-teman untuk misalnya kalau dia ada riwayat hipertensi itu harus bagaimana, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini Jumat, kebetulan sekali di Terminal Tidar Magelang sekarang lagi diadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi dan awak bus yang diinisiasi oleh Terminal Tidar Magelang bersama Dinas Kesehatan Magelang juga. Kedepannya akan ngobrol-ngobrol seputar sinergitas yang bisa kita lakukan antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Terminal Tidar Magelang. Langsung saja bersama kita yang pertama sudah ada Ibu Mimin Trianti dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Magelang. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Ageng, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya sudah ada Ibu Eni Widyastuti dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu, sehat Bu? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Mas Ageng. Dan yang ketiga ada Ibu Hana Fajar Septi dari Kementerian Kesehatan. Pagi Mbak. Ya pagi Mas. Dan yang terakhir sudah ada Bapak Aris Mujiono, Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Kota Magelang. Halo Pak Aris. Halo Mas Agung. Sehat selalu Mas Agung ya? Sehat Bapak, alhamdulillah. Mungkin yang pertama-tama Bapak, mungkin dengan diadakannya kegiatan seperti ini Bapak dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, mungkin Bapak mungkin bisa menyampaikan sesuatu bagi Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Bapak. Oke, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang Ibu yang sudah menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Terminal Tidar hari ini. Ya. Ini merupakan terus apalagi nanti selama Nataru ya Bu, nanti akan diadakan posko nanti kesehatan juga ada di situ. Jadi mulai tanggal 21 ya, apa 22? Kita 22. 22, jadi mulai tanggal 22 nanti di Terminal Tidar akan ada satu posko gabungan. Jadi di situ melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Kota Magelang, terus kemudian ada dari Polres Kota Magelang juga ada, termasuk dari TNI juga ada. Jadi kami mengucapkan terima kasih terutama dari Dinas Kesehatan yang sudah berkenan untuk melaksanakan posko di Terminal Tidar Ibu. Ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena nanti akan sangat bermanfaat buat kami ya. Termasuk akan sangat bermanfaat untuk para pengemudi, para supir, kru dan lain-lainnya. Ini sedikit cerita juga untuk Bapak Ibu. Posko Nataru ini kalau di terminal sudah kita laksanakan mulai tanggal 18. Sudah mulai tanggal 18 nanti sampai dengan tanggal 5 Januari. Kalau prediksi kami Bu, ini kan berbarengan. Panjang ya. Iya, satu ini terutama nanti yang membuat perkiraan prediksi itu penumpang naik karena berbarengan dengan liburan anak-anak sekolah. Ini paling enggak harapan kami dengan adanya posko terpadu ini akan lebih baik lagi ya. Terutama di sini akan adanya Dinas Kesehatan di sini. Ini akan jadi sesuatu. Jadi paling enggak ini di Terminal Tidar nanti tugas kita itu kan pengecekan kendaraan. Ya, jadi kita itu memastikan kendaraan yang keluar dari Terminal Tidar itu mereka layak jalan. Jadi kalau layak jalan itu mereka secara administrasi itu mungkin KPS-nya masih berlaku, terus kemudian KIR-nya juga masih berlaku. Ini kita pastikan layak jalan. Kalau ada dari kesehatan, enggak hanya bisnya yang kita pastikan layak jalan, tapi supirnya juga kita pastikan nanti benar-benar mereka sehat. Ini untuk menjaga keselamatan untuk para penumpang nanti yang akan bepergian ke Jakarta dan lain sebagainya.
Nah ini mungkin saya harapkan nanti Bu pada waktu posko nanti kita bisa bareng-bareng pada waktu sebelum mereka berangkat juga ada pengecekan untuk kesehatan para sopirnya. Minimal tensi darahnya ya Mas Agung ya. Iya. Nah, tensi darahnya itu mereka diperiksa dulu mereka seperti apa. Mudah-mudahan semua pengemudi itu sehat. Sehingga nanti kalau mereka berangkat ke Jakarta, ke Surabaya, Sumatera semua, mudah-mudahan mereka selamat. Terus sedikit cerita, ini barangkali nanti bisa dikolaborasikan Mas Agung Ibu, Iya, Pak. terutama Bu Mimin dan mumpung ada dari dinas dari Kementerian pusat, Kesehatan. dari pusat juga. Terminal Tidar itu kan dibangun, selesai dibangun dan kita pelaksanakan per 1 Juli. Per 1 Juli itu sudah selesai dibangun dan kita operasionalkan. Salah satu ruangan itu ada yang kita persiapkan untuk memang pemeriksaan kesehatan. Tetapi sampai sekarang itu belum bisa terwujud. Iya tuh. Itu luasnya sudah ada Bu. Nah ini harapan kami bisa tidak ini nanti misalkan ada ruangan khusus untuk pengecekan kesehatan di situ. Nanti mungkin tidak hanya berlaku untuk warga terminal, tetapi juga untuk warga sekitar. Saya terus sempat sowan ke Bu Kadinkes, tapi prosedurnya katanya sulit, katanya harus ada pendataan terkait dengan data, terkait dengan. Nah ini mumpung ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, terus kemudian ada dari Kementerian Kesehatan, ini mohon petunjuk arahannya, harapan kami, ini kan lengkap di Mas Agung ya, Ya. kotanya ada, provinsinya ada, kementerian ada. kementeriannya ada, ini lengkap ini. Ini harapan kami paling tidak nanti ada ruang khusus untuk orang kesehatan di sini. Nah ini mohon tanggapan mungkin dari Bu Mimin, kira-kira memungkinkan tidak? Pustu aja geser sini Bu. Pustu misalkan mungkin digeser di sini, secara ini juga nanti kalau lokasinya sudah siap kita. Monggo Bu Mimin atau mungkin Mbak Hana sama Bu Anu mungkin Mas Agung nanti bisa minta tolong tanggapannya. Tapi mumpung ini lengkap. Ya. Nah sekarang ini lengkap ini kotanya ada, provinsinya ada, kementerian juga ada. Gitu Mas Agung ya. Baik Bapak. Yeah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Mungkin langsung aja ke Ibu Mimin Bu. Kira-kira seperti yang dikatakan Pak Aris tadi, apakah mungkin bisa gitu diadakan sebuah puskesmas pembantu atau puskesehatan di Terminal Tidar Magelang ini? Makasih Pak Agung. Jadi kalau terkait dengan puskesmas pembantu itu kan memang kita sudah ada regulasinya terkait dengan puskesmas itu terkait dengan kewilayahan seperti itu yang diampu. Jadi kalau di internal seperti halnya di terminal itu kita lebih ke pos UKK, upaya kesehatan kerja seperti itu. Upaya kesehatan kerja. Nanti di situ kita ada istilahnya upaya kemandirian. Jadi memberdayakan teman-teman yang ada di terminal itu untuk bisa memberikan istilahnya pertolongan pertama, pertolongan dasar bagi para pengunjung atau pengguna di terminal ini seperti itulah. Nanti akan ada istilahnya pendampingan, ada pembinaan dari Dinas Kesehatan mungkin melalui wilayah setempat seperti itu. Jadi akan mungkin pembentuk untuk kader-kadernya gitu, seperti kader-kader di UKK-nya siapa-siapa nanti mungkin dari terminal ditunjuk seperti itu, kemudian kita latih nanti ya Mbak kita latih, kemudian nanti untuk pemenuhan sarana prasarana juga mungkin sudah difasilitasi dari terminal seperti itu. Nah kemudian kalau terkait dengan layanan ke masyarakat yang ada di sekitar ini, kebetulan di sebelah terminal ini kan sudah ada pustu. Sudah ada pustu seperti itu, yang itu memfasilitasi memang untuk masyarakat di wilayah Kelurahan Tidar Selatan. Geser ke sini nggak bisa Bu? Nah, karena fungsinya nanti berbeda aja Pak ya. Oh iya, maksudnya pustu digeser ke terminal, ruangannya ada gitu ya, kira-kira bisa. Jadi kalau intinya itu berarti nanti kader-kadernya yang kita mungkin diberikan pelatihan ya? Artinya nanti dari teman-teman sini internal Tidar ya? Oke. Nah kayak gitu perlu ada satu pendidikan khususnya nggak? Misalkan mungkin kalau ini kan hanya pelajaran tentang mungkin apa sih kalau misalkan kaitan dengan pertama gitulah, pertolongan pertama dan lainnya harus misalkan apakah dia harus perawat? Enggak juga. Seperti halnya di kader-kader di masyarakat di pos-pos UKK itu kan ada di semua, misalnya di semua perusahaan itu kan memang baiknya itu semua ada. Jadi dari internal di situ itu yang nanti akan kita latih bagaimana cara
mengidentifikasi teman-temannya adakah dia masalah kesehatan atau tidak, misalnya dengan melakukan pengecekan rutin tensi misalnya setiap bulan sekali seperti itu, kemudian ada pengecekan, ada screening seperti itu. Nah nanti misalnya ada permasalahan kesehatan itu bisa dirujuk atau disampaikan ke puskesmas seperti itu, dilakukan kontrol rutin. Nek, misalkan pelatihan kayak gitu Bu, kira-kira butuh berapa lama ya? Saya kan ada beberapa orang mungkin bisa mungkin dididik menjadi kader lah. Ini kira-kira butuh berapa lama waktunya, terus kemudian ini mohon maaf, pendidik misalkan sekolahnya itu nanti di mana gitu ya. Saya kan pengen ngelengkapi nih, saya pengen ngelengkapi benar-benar terminal Tidar itu dengan hadir dengan wajah baru. Hadir dengan wajah baru, kita benar-benar pengen mewujudkan satu pelayanan prima ke masyarakat. Jadi saya termasuk dari sisi kesehatan pun benar-benar kita perhatikan mereka. Mungkin kalau terkait dengan obat-obatan nanti bisa kita mintakan ke BPTD ya. Tapi nanti yang terkait orangnya ini kan terutama orangnya dulu nih. Kira-kira nanti kalau misalkan kita dididik, ini pendidikannya di mana gitu ya. Apakah didatangkan ke sini ataukah nanti kita yang ke Dinas Kesehatan Kota Magelang, ataukah mungkin ke Kemenkes sekalian ya. Sekalian jalan-jalan kan bisa, atau barangkali mungkin ada Mbak pelatihan kayak gitu. Pelatihan pos UKK Pelatihan pos UKK kita ada? yang mungkin dari teman-teman puskesmas ataupun dides yang mengunjungi seperti itu. Oh gitu ya. Nanti dari materi-materi mungkin terkait dengan ya, karena di dalam konsep UKK itu kan kita pemberdayaan ya, jadi diharapkan teman-teman yang ada di wilayah terminal itu kan tahu, mau, mampu seperti itulah. Untuk mau dan mampu itu kan mereka harus punya pengetahuan, oh bagaimana sih mengatasi misalnya masalah kesehatan ini, kemudian memberikan edukasi ke teman-teman untuk misalnya kalau dia ada riwayat hipertensi itu harus bagaimana seperti itu. Nah itu yang nanti akan kami sampaikan ke teman-teman yang ada di terminal seperti itu. Oke, siap. Kemudian kalau terkait dengan obat-obatan sih sepertinya enggak, di pos UKK itu tidak perlu menyiapkan obat terlalu banyak nggih, paling yang obat-obat bebas saja nggih, seperti misalnya untuk P3K aja lah ya. untuk P3K, untuk misalnya rawat luka ringan, kemudian untuk istilahnya pusing seperti itu. Orang mabuk perjalanan. Ya, mabuk perjalanan. Kemudian kalau terkait untuk kegawat daruratan seperti itu, nanti akan kita sampaikan juga bagaimana di dalam penanganan kegawat daruratan medik prarumah sakit. Misalnya ada nih pengunjung atau pengguna layanan kemudian dia tiba-tiba terkena serangan jantung atau ada kecelakaan seperti itu. Nah diharapkan teman-teman di sini juga memberikan pertolongan, karena kita di dalam penanganan kegawat daruratan itu kan ada respon time ya, maksimal itu 10 menit, karena kalau lebih dari 10 menit kan bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Nah nanti teman-teman itu akan kita latih bagaimana pemberian pertolongan bantuan hidup dasar seperti itu. Sambil nanti bisa call ke layanan PSC 119. Nah, kebetulan di Kota Magelang ini kita sudah memiliki layanan PSC 119 terkait dengan layanan kegawat daruratan yang bisa istilahnya dipanggil setiap waktu, kita standby 24 jam. Misalnya ada serangan jantung di sini, langsung berikan pertolongan pertama, kemudian langsung call seperti Kami itu. udah merasakan. Merasakan apa namanya manfaatnya dari PRC 119. Iya. Karena begitu misalkan ada terutama yang kejadian di depan. Kadang-kadang mungkin ada kecelakaan di depan, langsung kita komunikasi dengan PRC 119, sudah langsung petugasnya datang. Luar biasa. Berarti nomor kami sudah di-save ya? Sudah. Luar biasa, Dinas Kesehatan Kota Magelang luar biasa bagi kami. Dan itu sangat satu-satunya UPT PSC di Jawa Tengah. Kita baru. Yang tadi baru ulang tahun atau apa? Ya, Oh, PRC baru ulang tahun ya Bu? ya ulang tahun Keberapa? menjadi UPT itu baru 3 tahun ini. Kalau terbentuknya sih sudah dari 2016. Tapi terus saja dengan Pak Wali Kota yang saat ini masih menjabat, luar biasa. Banyak program yang apa namanya benar-benar kita rasakan ya. Saat ini kayak PRC 119, jemput sakit antar sehat dan lain-lain, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Wali Kota yang baru tetap melanjutkan. Tapi mumpung ini juga dari Dinas Perhubungan Provinsi ada juga, dari Dinas apa namanya Kemenkes juga ada. Ini apakah mungkin ada diskresi gitu ya? Jadi apakah mungkin ada diskresi? Kalau sekarang kan tadi kan peluangnya hanya Pos UKK tadi Pak. pos UKK gitu kan. Mungkin
apakah bisa Mbak? Ini kan ke provinsi dulu ya, ke provinsi dulu. Bertahap ya Bapak ya. Apakah bisa nanti seandainya di sini daripada saya itu didik orang yang itu kan butuh proses Bu, Iya. gitu. Bisa nggak nanti misalkan tenaganya pun nanti mungkin sudah ada dari apakah dari Kemenkes, apakah dari Dinkes kota, apakah Dinkes provinsi. Itu apakah memungkinkan gitu ya? Di peta jabatannya nggak ada. Kalau barangkali memungkinkan, atau kalau memang tidak bisa memungkinkan, ya nanti kita cari solusi. Tetap harapan kita nanti mungkin ada dididik orang ya Bu di sini. Iya, Iya. iya. Minta tolong mungkin dilatih kita mungkin 5 orang lah atau berapa. Jadi nanti bisa saya rolling gitu. Ada yang tugasnya hari mungkin pagi, sore, shift pagi, shift sore gitu. Gitu Bu, tapi mungkin kalau ada peluang Bu dari kita untuk misalkan pojok kesehatan. Saya karena di sini pojok-pojok aja. Pojok ASI harus ada juga. Sudah ada, Bu. ada. Sudah ada kalau di sini untuk terkait untuk laktasi sudah ada. Sudah ada semuanya. Tinggal ini kalau yang belum ada terkait dengan Kesehatan ini, pemeriksaan Bapak. kesehatan secara umum. Gitu Bu, mungkin kalau dari provinsi atau kemungkinan dari Dinkes Kementerian Kesehatan mungkin ada satu bantuan ke sini. Ya harapan kita itu kita tunggu Bu. Moga Bu dari Bu ini. Okay. Mungkin izin Bu, bisa dideketin lagi biar kedengaran suaranya terus. Izin Bapak, kami berdua, saya Eni dan Ibu Siti Zulaika mewakili dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kebetulan kami diberi tugas dari pimpinan untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi Nataru Iya. di Terminal Tidar Kota Magelang. Jadi kami di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya memang mengalokasikan dana khusus untuk pengamanan Nataru dan Lebaran. Jadi setahun itu kami mengadakan kegiatan ini dalam rangka Lebaran, pengamanan mudik Lebaran, kemudian pengamanan mudik Nataru setiap tahun. Dan setiap tahun kami mensupport full mulai dari pendanaan dan reagen ke 5 lokasi terminal yang ditunjuk. Salah satunya yang ditunjuk adalah Terminal Tidar Kota Magelang untuk tahun ini. Jadi Lebaran kemarin sudah Bapak. Jadi sebelum terminal ini resmi dibuka yang baru, kami sudah melayani yang di belakang itu. Oh yang di belakang kemarin ya? Kemarin itu. Mohon maaf kalau kemarin suasananya masih Iya, belum, ya. Kami kan harap masih dibangun ya. maklum ya Bapak, Iya. waktu itu belum selesai. Nah, waktu Nataru sekarang ini kami sudah menempati di lokasi yang baru sehingga lebih representatif. Jadi terima kasih sekali Bapak, ini sudah bagus sekali dan ramai ya. Nah nanti ke depan tahun 2025 kemungkinan bisa berlanjut kegiatan seperti ini. Jadi ada 5 lokasi di Jawa Tengah tahun ini, antara lain Tidar, kemudian di Tirtonadi Solo, kemudian di Purworejo Pak, di Purworejo, kemudian yang 2 itu Tegal, Kota Tegal. Kota Tegal ya. Kota Tegal, kemudian yang 1 Wonogiri. Oh Wonogiri. Ya, itu sangat ramai sekali. Kalau ya. Wonogiri rame. Iya. Iya, yang rame itu kalau Jawa Tengah itu Wonogiri, Tirtonadi ya Pak. Tirtonadi juga rame. Iya. Tempat kita juga rame Iya. juga Bu. Jadi kami setiap tahun memang mengidentifikasi Pak, terminal-terminal mana yang potensi untuk diadakan kegiatan seperti ini. Iya. Jadi tidak harus setiap tahun bertahun-tahun di satu lokasi, kami bisa mengalihkan dengan pertimbangan tertentu. Jangan dialihkan Bu. Kan, Jangan dialihkan. pertimbangannya antara lain ternyata Sepi. Dinas Kesehatan Kota Tegal itu sudah bisa menyelenggarakan sendiri dari beberapa segi, sehingga iya, kami bergeser ke sebelah seperti itu. Nggih, Kemungkinan nggih. hal-hal seperti itu, tapi metodenya sama. Oke, nggih, nggih. Nah itu satu. Kemudian tadi yang disampaikan Bapak tadi, memang karena ini pelayanan umum ya, memang seharusnya ada salah satunya ruang ASI ya. ASI ada Bu. Ruang Lak- ASI. laktasi Ya, ya Laktasi. tadi, laktasi nggih. ya, namanya ruang ASI atau ruang laktasi sesuai nanti apa standarnya itu ada Pak, ruangannya harus bagaimana, terus alat-alatnya bagaimana, itu sudah ada standarnya, nanti bisa dibina oleh teman-teman puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota Tegal Bapak. Itu
Itu sudah pinter-pinter semua itu. Kemudian yang hubungannya tadi dengan pelayanan kesehatan, sesuai arahan Ibu Sekdin tadi, memang sesuai peruntukannya di sini cocok dibuka pos UKK, pos upaya kesehatan kerja. Karena fokusnya agar pekerja yang di lingkup terminal tidar ini tetap sehat, bugar dan produktif, Bapak. Jadi sasarannya bisa Bapak Ibu yang bekerja di sini sebagai ASN, kemudian pedagang juga boleh, asongan, kemudian sopir dan krunya juga boleh. Jadi nanti teman-teman yang di Pustu maupun di Puskesmas di wilayah Kota Magelang ini bisa membuka pos UKK itu. Konsepnya pos UKK itu pemberdayaan, Bapak. Seperti yang dikatakan Bu Mimin, harus ada salah satunya kader. Nah, kader itu orang awam, Bapak. Jadi tidak harus nakes, tidak. Oh, nggak harus perawat, nggak harus dokter, nggak ya? Jadi masyarakat umum biasa, seperti teman-teman yang ada di kantor ini bisa dididik nanti menjadi kader. Nah, cocoknya cowok apa cewek, Bu? Nah, ini kebanyakan yang saya melihat kalau di Dinkes itu cewek-cewek semua. sekarang itu memang musimnya cewek. Oh gitu ya. Jadi Kadang-kadang mungkin apa lebih telaten ya kalau cewek ya. Iya, lebih rapi ya, Pak. Lebih Lebih telaten, telaten. lebih sabar sih. Lebih memang. sabar. ya nggak apa-apa, Pak. Nanti siapa yang ditunjuk, nanti teman-teman Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kota Magelang, teman-teman Puskesmas atau Pustu bisa melatih untuk menjadi tenaga itu tadi kader. Kader ya. Kader, Jadi ya. sederhana, nggak sampai pelatihan berhari-hari, tidak, itu porsinya memang untuk kader. Jadi nanti diajari mencatat, mengukur. Jadi istilahnya tidak memeriksa secara medis itu tidak, Bapak. Jadi Cuma untuk ini aja lah ya. P3K lah atau mungkin keadaan ini ya preventif. Seperti yang kami lakukan di depan itu kan untuk screening kesehatan, terutama PPM, terutama ya. Jadi bisa diketahui indeks massa tubuhnya ini obes atau tidak, terus gizi, terus kesehatan jiwa itu dengan metode-metode yang sederhana, kemudian mengetahui gula darahnya, kemudian mengetahui kolesterolnya, seperti itulah. Karena ini khusus untuk pengamanan pengemudi Nataro, kami tambahkan dengan tes narkoba untuk keselamatan di jalan raya seperti itu, Bapak. Jadi hal-hal itu yang mungkin bisa dilakukan di level ini di tidar ini, Bapak. Jadi tidak perlu pelayanan seperti di Puskesmas, tidak. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Seperti kalau ruang kesehatan ya seperti P3K saja. Nanti kan bisa dirujuk seperti itu oleh kadernya, seperti itu. Oh ya, tapi paling enggak kalau di ruangan misalkan di ruang kesehatan kita tadi, persyaratan minimal apa aja kira-kira Bu yang ada di situ? Nah, ada standar minimalnya, Bapak, nanti. Oh, ada standar minimalnya? Ada ruang ASI juga ada standarnya. Harus seperti apa pintunya, nanti seperti apa, kemudian di sana ada peralatan yang sesuai dengan standar itu ada semua. Jadi jangan sampai nanti pintunya bisa dibuka dari depan. Oh iya, tempat kita masih kebuka ya? Karena kemarin terus terang saya udah ngajukan nota dinas kebetulan kita tuh kan nggak pegang anggaran, Bu. Jadi yang segala sesuatunya saya itu tergantung dengan BPTD di Jawa Tengah. Kita sudah mengusulkan juga sekatnya seperti apa, sudah kita usulkan, tapi ya mungkin ada keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan 2025 bisa. Apa syukur-syukur mungkin ada bantuan dari ya? kesehatan, dari Dinas Kesehatan. ada bantuan nggak Bu? Kira-kira kalau saya itu pengen mempersiapkan ruang laktasi yang layak, Bu. yang layak, ini kira-kira bisa ada bantuan enggak? Mungkin dari Kemenkes biasanya ya. Kira-kira bisa ada nggak, Mbak? Kemarin saya baru cerita, saya itu kan salah satunya pengen membuat supaya penumpang nyaman yang nunggu ya. Salah satunya ini saya menyelenggarakan pojok baca digital. Anggarannya bukan dari saya, Bu. Anggarannya itu saya dapat bantuannya itu dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ini baru kita setting, insya Allah nanti tanggal 27 itu selesai, tanggal 3 Januari insya Allah kita resmikan. Kebetulan kemarin itu saya udah ngadep Pak Wali, itu nanti saya minta tolong untuk meresmikan pojok baca digital di Terminal Tidar. Nah ini mungkin apakah memungkinkan nih? Ruang laktasi juga. Ruang laktasi, saya sudah ada siap ruangannya. Jadi untuk menambah pelayanan di tempat kita, bisa nggak mungkin ada satu bantuan program apa gitu di tempat-tempat umum.
Biasanya yang punya banyak duit itu Kementerian Bapak. Kementerian Kesehatan. Kira-kira bisa nggak Mbak Ana kira-kira? Mbak Ana? Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk apa tadi ruang ASI gitu ya, kami terima kasih sekali gitu kalau misalnya di sini sudah tersedia sebenarnya untuk ruang laktasi atau ruang ruangnya ASI-nya sudah ada, gitu ya. ya. Jadi tapi kalau untuk apa namanya untuk fasilitasnya seperti kan kalau di ruang ASI itu harus ada kulkas, tempat sterilisator gitu dan kemungkinan ada botol, terus untuk ventilasinya yang bagus gitu, apakah ada kipas angin ataupun AC gitu. Kalau ya. AC ada? Ya, dan untuk yang fasilitas ataupun alat sarana prasarana yang lainnya sih dari Kementerian Kesehatan itu belum ada gitu Pak. Oh, belum ada program ya? Belum untuk program ataupun untuk pedoman atau panduannya itu kami sudah ada bagaimana standarnya di ruang sudah ada laktasi. panduannya? Itu sudah ada gitu Pak. Jadi tinggal dipenuhi saja gitu. Nah untuk masalah anggaran atau lainnya mungkin nanti bisa dimintakan ke Bu Eni atau ke Bu Mimin gitu kayak kalau ke Kemenkes itu kejauhan. Kejauhan, gitu. ya. Gitu Pak. Tapi kadang-kadang yang jauh bisa didekatkan juga. Iya Pak, sampai saat Siap. ini sih belum Nggih. ada gitu. Oh, belum Pak. ada ya. Nggih. Tapi mudah-mudahan sih kalau paling tidak sudah ada standarisasinya. Coba nanti kita mintakan ya. Iya Bapak. Kayaknya Siap. di Bu Mimin ada ya Bu standarisasinya? Ada PP. Oh, ada PP-nya. PP. Oh, iya. ASI itu sudah lama PP. Sudah lama PP ASI eksklusif ya, Bu ya. PP ASI eksklusif di situ sudah diatur standarnya. Jadi sarana yang harus dilengkapi, kemudian tenaganya juga dipenuhi sehingga nanti ada kemungkinan ada ini ya pendidikan motivator atau konselor ya. Ada itu. Ya nanti teman-teman di terminal tidar yang putri Bu, Bapak. Jadi harus putri kalau Yang masuk ruang Iya. ASI ya Pak. Oh iya. Ada kok kita ada beberapa cewek nanti yang bisa kita tunjukkan. Nanti bisa dilatih dari teman-teman Dinas Kesehatan Kota Tegal sudah cukup itu sudah. Kota Magelang. Iya cukup sudah. Enggak, Ibu kayaknya barusan dari Tegal. Tegal terus. Kayaknya Tegal terus ini. Kita di Magelang, Bu. Kemarin dari Mangkang, tempo hari ke Tegal, besok ke Wonogiri jadi nih masih. Jet lag. Oh, jadi itu berarti paling enggak satu mungkin sudah ada pedomannya dulu. Standarisasi ya Bapak. Jadi terkait dengan sudah ada pedomannya tinggal nanti kita menyesuaikan ya. Nah makanya ini pentingnya kadang-kadang kita ngobrol, sinergitas itu sangat penting. Kadang-kadang kita melangkah sendiri juga nggak mungkin ya. Tapi kan persyaratan kita kan pengen mewujudkan bagaimana mewujudkan pelayanan prima di terminal tidar. Ya paling nggak nanti mudah-mudahan di 2025 sudah terwujud. Termasuk ini Bu Mimin ada peluang nggak? Ada bantuan dari ini bisik-bisik aja Bu. Sebetulnya sama ya kita apalagi di anggaran APBD 2 itu kan Ya 2025 bangun. setiap tahun itu bukannya ada peningkatan tapi ada penurunan. Oh iya. Kemarin yang saya ngobrol dengan Pak Wali Paling tahun kalau depan. leaflet ada ya Mbak nanti ya? Leaflet kayak gitu poster itu Iya, ada. promosi. Nanti paling kita bantu. Media promosi. Iya, media promosinya. Oke siap. Paling nggak nanti saya minta leafletnya aja. Nanti tak mintakan ke kantor induk saya. Iya. Bisa direplikasi. Nah, di replikasi ya. Paling nggak sudah ada apa namanya pojok lagi saya. Ruangan laktasi ya. Ada nanti dilengkapi ruang laktasi lengkap, tidak seperti kondisi sekarang. Yang kedua dengan adanya nanti pelatihan kaderisasi Pos UKK ya kader Bapak. pos UKK nanti mudah-mudahan di terminal tidar di 2025 sudah ada juga pelayanan kesehatan. Ini saya yakin bisa sih. Kira-kira bisa dilatih kapan Ibu? Monggo nanti Prosedurnya ya lebih cepat lebih baik kayaknya ya. Iya benar. kemarin saya sekedar cerita aja Bu. Tahun depan di Januari, ini kan saya pengen meningkatkan petugas kita juga. Saya dari podcast ini, saya ngobrol dengan Kepala Cabang BNI Kota Magelang, Pak Jaja. Di Januari nanti akan ada pelatihan grooming. Jadi kalau bukan grooming kucing ya. Kalau grooming kucing kan ceritanya mungkin dipangkas ini. Tapi ini grooming untuk petugas kita nanti akan dilatih bagaimana dia berdandan yang baik. Kalau pakai jilbab itu pakai jilbab kalau cewek ya. Kalau cewek pakai jilbab itu nanti pakai jilbab yang baik itu seperti apa. Cara ngobrolnya ngadepi apa namanya? Public speakingnya nanti akan diajari. Terus kemudian apa namanya? Kalau yang cowok dandanan terkait misalkan rambutnya itu seperti apa. Kadang-kadang kan orang kan
rambut kok kayak bocah terminal gitu. Itu nanti akan didiklat khusus grooming di Januari. Itu nanti akan supaya untuk meningkatkan personel yang ada di sini. Jadi paling enggak penampilannya kita tata, terutama mungkin yang di FU kita kan ada di front office, itu tetap penampilannya supaya lebih murah senyum atau mungkin public speakingnya. Nah ini termasuk nanti kalau misalkan ada di Januari, apakah bisa Bu? Insya Allah bisa. Nah, jadi saya juga nyambung sekalian. Sekalian mungkin dalam satu rangkaian acara saya ada pelatihan grooming untuk petugas, sekaligus nanti ada pelatihan kesehatan untuk kader kita. Untuk kader kita. Bisa ya Bu? Iya, insya Allah siap, kita bantu. Siap. Terima kasih. Paling suratnya tak kirim kemana nih? Gitu kan? Langsung ke dinas kesehatan. Ke dinas kesehatan ya. Sehari cukup Bu? Apanya? Pelatihan gitu. Cukup. Oh cukup. Oh kalau cukup bisa. Berarti yang ruang yang di sana Mas Agung, kemarin kan saya sempat ruangannya kosong. Mau tak adakan pojok jamu di situ Bu. Jamu. Iya. Jadi saya udah komunikasi ke. Ada taman toganya sekalian ya Mbak. Iya, Bu. Ada taman toganya sekalian nanti di tanah kosong yang kecil pun nggak apa-apa. Sampingnya pohon anggur itu Pak di depan gitu kasih kita tanamin obat-obatan. Jadi gitu. tamannya taman toga. Taman toga. Oh, Taman toga. obat keluarga. Oh, obat keluarga. Tanamannya toga tapi bukan tanaman yang bukan bermanfaat tapi bermanfaat untuk pengobatan. Kesehatan. Itu contohnya seperti apa aja kira-kira? Banyak sekali. Jahe serai apa gitu. Bapak bisa belajar di ini BPPTO Karanganyar. BPPT itu apa tuh singkatannya? Balai Apa ya? besar tanaman obat. Oh. Tanaman obat. Kementerian Kesehatan Bapak di Tawangmangu. Oh di Tawangmangu. Jenis-jenisnya banyak sekali Nanti Bapak. sepertinya kalau di sana bersurat minta support tanaman itu juga itu bisa. Oh bisa ya? Oh bisa. Itu terbuka untuk umum. Kalau teknik menanamnya nanti bisa teman-teman di Sepertaan Kota Magelang seolah siap nanti. Dan cukup luas ya di depan Iya. itu. Oke kalau gitu. Nek rencana kemarin Bu, saya itu kan baru menghubungi Sido Muncul. Jadi saya tuh baru menghubungi Sido Muncul, saya pengennya itu ada pojok jamu di situ. Tapi pojok jamu tidak sekedar jualan jamu enggak. Tapi bagaimana di situ ada tempat untuk masyarakat belajar. Jadi belajar, oh ini loh kalau misalkan misalkan buat jamu pegelinu misalkan. Masyarakat tuh bisa tahu bahannya apa saja, terus nanti bisa proses produksinya seperti apa. Terus kemudian di situ juga ada tersedia juga. Jadi masyarakat tuh harapan saya bisa belajar mengetahui tentang jamu-jamu yang tradisional ini. Terus kemudian disediakan juga di situ. Kemarin saya baru kontak-kontakan minggu kemarin mau disurvei. Sudah saya kirimkan proposalnya ke sana juga. Mudah-mudahan Nanti sih bisa. Menangani di sini sudah ada personelnya. Nah, nanti harapan saya misalkan pojok jamu tak jadikan satu dengan ruang kesehatan kan bisa ya. Oke, jadi kalau di Kota Magelang itu kan sudah ada asosiasi yang penyehat tradisional itu ya. Ada Aspetri itu yang terkait dengan jamu, ramuan-ramuan seperti itu. Kemudian yang akupresur, yang pijat itu juga bisa. Nah, itu karena kita memang di Kota Magelang itu juga sedang mau mengembangkan terkait dengan wellness healthy tourism di mana di titik-titik yang memang menjadi pusat-pusat masyarakat itu harapannya ada layanan-layanan seperti itu. Nah, barangkali kalau di terminal itu ada ruangan, nanti kita bisa bersama-sama dengan asosiasi tersebut untuk bersama-sama melakukan kegiatan di situ gitu. Jadi misalnya ada yang kelelahan atau pusing gitu, ya usah pakai obat, aku pressure gitu. Kita pijet mana sih yang titik-titik mana misalnya mual itu muntah-muntah, dah diajarin ini loh dipijet sini seperti itu. Oke, ini kayaknya menarik nih Mas Aki. Banyak yang bisa kita Banyak. Ternyata momennya pas gitu ya Bu ya. Sekarang lagi pas Nataru gitu kan banyak misal Yang penunggu ataupun yang sopir-sopir yang kelelahan gitu kan. Sebenarnya kayak ada titik-titik Ya, yang barangkali nanti akupresurnya. di pos kesehatan sekalian kita libatkan sekalian aja yang para penyehat tradisional itu bisa. Ya. itu sudah ada di beberapa rest area di Ya, di sudah beberapa ada. rest area itu memang Kemarin sudah sih menyiapkan gitu ya. saya itu kemarin ya karena terus terang saya cerita kita itu kan ada keterbatasan anggaran.
Jadi saya itu nggak ngelola anggaran sama sekali, Bu. Jadi kemarin tuh kita juga sudah kaitan dengan untuk pelayanan. Salah satunya juga seperti di stasiun kan kita pengen ada kursi elektrik gitu loh. Untuk pijat elektrik itu kita sudah ngajukan juga, baru disurvei juga. Ini paling enggak ya saya peningkatan pelayanan juga. Tapi kalau misalkan ada satu program atau mungkin kita bisa jadikan satu di situ mungkin ada tapi kalau ngomong terapis dan lain-lain kok Aku pressure ya. aku pressure itu kan. Bisa sih. Ini kayaknya banyak Mas Agung yang bisa di ini. Benar Bapak. Ya yang pasti terminal tidar itu selalu melangkah. Kita itu selalu melangkah bagaimana mewujudkan, kita itu kan punya visi 3 Bu. Jadi di samping kita melakukan dengan pelayanan yang prima di terminal tidar, yang kedua saya itu pengen menjadi pusat kegiatan, pusat perekonomian, dan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas ke depan. Kalau khusus pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas itu kita udah punya konsep, itu pengen bangun taman lalu lintas modern. Nah itu tak ceritakan Mas Faris mau ditampilkan videonya aja Mas Faris. Biar dari Dinas Kesehatan apa mungkin Kemenkes juga tahu, barangkali mungkin apa yang bisa dikolaborasikan di sini gitu ya. Saya itu kan pengen bangun satu taman lalu lintas modern. Jadi konsepnya nanti di sini eduwisata Bu. Nah ini konsepnya nanti seperti ini. Di belakang itu adalah 6.000 meter. Itu akan kita bangun. Di situ ada studio 5 dimensinya, ada dua teater. Terus kemudian ada simulasi jalannya juga. Tapi simulasi jalan itu benar-benar seperti jalan. Nah ini konsep Teater kita dan desainnya taman kayak lalu gini lintas Bu. ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti Nah ini Bu yang pengen kita bangun, jalan berliku, mudah-mudahan jalan kalau ini beranjak, jadi, ini jalan konsepnya menurun, nanti jalan eduwisata. Luar biasa. Iya. Apa namanya, mimpi kita banyak. Mimpi kita banyak, tapi terutama yang pertama kali kita pengen wujudkan pelayanan prima. Pelayanan prima untuk masyarakat. Ini bagaimana kita mewujudkan pelan-pelan, kita wujudkan benar-benar. Pertama kali yang kan kamar mandi benar-benar supaya bersih ya. Terus kemudian saya di pojok lagi. Di front office juga bagaimana ada pelayanan yang menarik di situ. Saya ingin mewujudkan yang lain-lain juga, termasuk ini kan
kita untuk kebersihan benar-benar kita perhatikan di sini. Bagaimana membuat penumpang nyaman, kan saya dekatkan Bu, antara agen kita ada 29, terus ruang tunggu dengan jalur keberangkatan. Banyak terminal tuh yang jauh, harus jalan jauh gitu ya. Kalau di terminal Tidar enggak. Kalau misalnya kan masuk di agen, orang penumpang mau beli, terus dia nunggu di ruang tunggu, terus kemudian di jalur keberangkatan tinggal milih bisnya, sudah. Banyak yang kita termasuk digitalisasi sudah. Informasi apapun tentang Terminal Tidar bisa dibuka di website kita www.terminaltidar.id. Barangkali mungkin butuh bis apa, reviewnya seperti apa, tinggal buka di situ, tarifnya berapa, agennya siapa, sudah. Nah ini kalau mumpung ada dari Dinas Kesehatan, nanti juga akan kita tingkatkan ke bagaimana di kesehatan Edukasi pun, kesehatan gitu. kesehatan di sini pun benar-benar juga kita melayani juga di situ, sudah siap itu nanti. Terima kasih nih Pak, paling nggak ada dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Magelang, Provinsi maupun dari Kementerian Kesehatan. Ya. Ini kayaknya Terminal Tidar bakalan lebih baik lagi di 2025 nanti. Amin Bapak. Tapi saya senang Bu, dengan adanya peluang-peluang kita nanti, ternyata pojok jamu itu juga bisa menarik juga ya Bu. Iya, enggak. Nanti bisa jadi edu wisata juga nanti Taman Toganya ya. Nek kita tuh kan sering dikunjungi anak TK juga Bu. TK, SD itu sering. Sebulan tuh mungkin bisa 4 kali. 4 kali ya. 4 kali ada. Kunjungan untuk edukasi dari sekolah. Iya gitu. dari sekolah. Nah nanti sebenarnya kalau sudah ada taman lalu lintas modern, itu nanti untuk masyarakat umum. Saya pengen kita sudah peduli terkait dengan kesehatan. Sekarang itu kan terutama kecelakaan itu kadang-kadang karena kelalaian. Kadang-kadang jadi kurang pengetahuan mereka, atau mungkin kita sebenarnya pengen doktrin anak-anak itu supaya mereka tertib berlalu lintas. Kedepannya nanti bisa belajar di Terminal Tidar, bisa belajar tertib berlalu lintas, bisa belajar mungkin tentang kesehatan, jamu. tentang kesehatan, kan jadi sesuatu nanti bagaimana Terminal Tidar. Ini bagaimana, pokoknya kita banyak Bu. Kira-kira ini saya sangat senang sekali kedatangan dari teman-teman dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan Provinsi ataupun dari Dinas Kesehatan Kota Magelang. Iya. Barangkali itu Mas Agung mungkin, atau mungkin sebelum kita tutup podcast ini kita minta masukan. Oh iya, baik. Kita minta masukan tanggapan dari Dinkes Kota, Dinkes Provinsi ataupun dari Kemenkes untuk kemajuan terminal ke depan itu nanti seperti apa. Iya. Gitu Mas Agung, coba Mas Agung. Baik Bapak. Baik Bu, Ibu, langsung aja saya pertama ke Ibu Mimin Ibu. Mungkin setelah melihat Terminal Tidar Magelang atau berkeliling di Terminal Tidar Magelang, mungkin kira-kira ada masukan atau saran terhadap terminal ini Bu? Ya, terima kasih Mas Agung, terima kasih Bapak serta Bapak semua. Jadi posisi Terminal Tidar ini adalah kan di Kota Magelang, di mana Kota Magelang alhamdulillah di 3 tahun berturut-turut ini mendapatkan penghargaan nomor 1 tingkat nasional terkait dengan pelayanan publik. Itu di mana salah satu bagiannya adalah layanan di terminal ini. Kemudian nanti di 2025 ini kita akan maju juga di Swastisaba, di lomba kota sehat. Lomba kota sehat artinya terminal ini karena menjadi salah satu bagian atau wilayah di Kota Magelang, harapannya bisa bersinergi, bisa berkolaborasi di dalam rangka mewujudkan Kota Magelang menjadi kota sehat tersebut. Jadi ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti itu, termasuk tadi adanya ruang laktasi, kemudian ruang pos kesehatan seperti itu. Lah harapannya nanti dari apa yang sudah kita diskusikan nanti bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian untuk pengembangannya juga nanti terkait dengan wisata edu di mana menjadi Taman Toga seperti itu nanti bisa segera terrealisasi juga. Nah, kemudian nanti di awal ini mungkin di persiapan posko Natal tahun baru ini kami akan mengawali juga selain dengan pos kesehatan nanti akan kami siapkan juga terkait dengan
pelayanan kesehatan tradisional. Nggih. Oh, ada. Nggih, Oke, layanan oke, nggih. kesehatan tradisional nanti akan kami siapkan di situ juga. Harapannya nanti bisa membantu semua teman-teman yang ada di sini. Kemudian juga ke depan kami siap mendukung manakala nanti dari terminal untuk pembentukan pos UKK, kemudian terkait dengan akupresurnya juga untuk Akupresur. kemandirian di dalam mengatasi masalah kesehatan ringan itu kami juga akan siap memberikan pelatihan-pelatihan Oh, seperti itu. pelatihannya jadi nanti nggak sekedar pelatihan, juga akupresurnya juga ada Akupresur. Ya, pelatihannya. akupresur juga ada pelatihan tersendiri nanti. Dan itu kan untuk masing-masing ya, Iya. masing-masing kita seperti itu. Jadi dengan adanya kesehatan mandiri itu kita tidak sedikit-sedikit pusing sedikit minum obat, batuk sedikit obat. Nah, harapannya dengan akupresurnya kemudian dengan pemanfaatan toganya itu permasalahan kesehatan ringan itu bisa diatasi. Siap. Ya. Siap Ibu. Ini menarik Mas Agung. Ini mudah-mudahan bisa terwujud semua nanti di 2020 ya. Amin Kayak Bapak. Januari kita mulai dengan laktasi dulu. Laktasi. Ya. Laktasi kita wujudkan dulu, termasuk enggak langsung kalian aja nah. UKK. Pos UKK ya, Pos Bapak. UKK. Pos UKK Sama sama akupressure. yang enggak kita itu juga karena kita di wilayah Kota Magelang, kita bisa mendukung Kota Magelang untuk mendapat Penghargaan. Kota sehat ya. Kota Mas. sehat. Ya, kota sehat. kalau di sini yaitu tadi PR kita itu terutama karena di sini kan apa namanya ya sopir, terus penumpang itu beda. Pengennya itu ngerokok itu di dalam, Bu. Tapi kalau di sini udah, kalau di dalam nggak boleh. Tapi kalau di luar, ya itu kadang-kadang mereka masih di luar itu, iya. Perlu pembiasaan ya, karena Iya. merubah perilaku itu kan memang nggak bisa serta merta. Iya betul. Tahap. Tapi terima kasih Bu Mimin, paling kan nanti di Januari mudah-mudahan kita sudah mulai kolaborasi sinergitas dengan pemerintah kota itu terkait dengan yang pertama tadi pelatihan. Pelatihan pos UKK ya, Ibu. Pelatihan pos UKK nanti termasuk kita bisa kolaborasi mungkin kita dengan arahan Dinas Kesehatan Kota Magelang kita wujudkan pojok laktasi yang standar. Standar ya, standar. Yang standar itu jangan pojok laktasi cuma pojok laktasi doang tanpa pojok pojok lagi Ruang laktasi ya. ruang laktasi yang standar. Iya, Nah, iya. ya terima kasih mungkin dari silakan Mas Agung lanjut. Baik. Mungkin sekarang dari Ibu Hana dari Kementerian Kesehatan mungkin gimana nih pendapatnya tentang Terminal Tidar Magelang ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali ke Pak Aris, Mas Agung gitu ya yang sebagai pengelola terminal Tidar ini yang sudah memberikan ruang untuk kolaborasi tidak hanya untuk bidang perhubungan ataupun terkait pelayanan publik juga, tapi untuk ruang untuk pengembangan program kesehatan juga di terminal ini. Jadi saya berharap sih semoga untuk tahun depan gitu kalau misalnya kita berkunjung lagi ataupun kita ada kesempatan untuk mampir lagi ke Terminal Tidar itu udah lebih maju dan lebih baik lagi gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti yang saya titip itu untuk kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan nanti bisa saling berkolaborasi atau integrasi dengan Kota Magelang gitu ya, karena untuk terkait dengan program kesehatan di sini Terminal Tidar itu nanti akan banyak dibantu oleh Bu Mimin dan teman-teman di Kota Magelang gitu sih Pak. Nanti mungkin tahun depan kita sudah ada pos UKK ataupun sudah ada ruang laktasi, ruang ASI Insya Allah ada ataupun nanti. Kita nggak gercep aja lah nanti. atau ada yang lainnya gitu ataupun tadi itu saya ngelihat yang Taman lalu lintas. Taman lalu lintas itu kayak suatu inovasi yang bagus sekali ya kalau menurut saya sih. Nanti kalau misalnya sudah bisa ada gitu itu bakal menjadi lebih baik lagi di Terminal Tidar. Mungkin itu aja sih. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Saya Ibu kalau Hana. lihat Mbak Ana itu ingat ponakan saya. Mirip banget saya sama Mirip. ponakan saya. Tapi di Kebumen jalan Pak. Oh Iya, iya. Kelahiran tahun berapa Mbak Ana? Saya 92. Oh, 92. Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Iya. Kebetulan ini ponakan saya di Kebumen. Mirip sama ponakan saya. Baik, selanjutnya dari untuk Ibu Eni mungkin penutup mungkin Ibu terkait kegiatan kita hari ini, Bu. Nggih. Pertama-tama saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada
pimpinan, kemudian teman-teman di Terminal Tidar ini sudah berkolaborasi dengan kami, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Magelang untuk penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam rangka Nataru. Mungkin tahun depan kita masih berlanjut lagi Pak, dan lebih meningkat lagi pelayanannya, kemungkinan seperti itu. Dan kemudian tadi yang kami sampaikan masukan-masukan, saya kira kalau itu diwujudkan itu sudah luar biasa, nanti bisa menjadi salah satu contoh pos UKK di terminal. Oke, jadi menjadi salah satu contoh di Jawa Tengah ini pos UKK di terminal itu mana aja, salah satunya di Terminal Tidar seperti itu. Mas Agung, Mbak Rias pokoknya disuruh standby besok. Gercep ya Bapak. Iya. Nah, nanti untuk masalah pos UKK itu kan tentu saja ada pencatatan pelaporan ya Pak. Nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman puskesmas karena ini masuk ke wilayah puskesmas Magelang, Utara. Magelang Selatan dengan Pak Dr. Majid ya. Oh iya Dokter Majid. Dengan beliau pencatatan pelaporannya. Saya tuh sudah sampai koordinasi ke wali kota, ke Dinkes sudah gitu, sampai ketemu Dokter Majid itu sudah Bu. Saya pengen ada ruang kesehatan di sini. Ternyata arahannya terakhir ya itu tadi. Saya nggak tahu kalau ada pelatihan untuk kader. Kalau pelatihan untuk pelatihan kader ya sudah nanti pakai pelatihan kader aja. Melalui Dokter Majid sudah cukup. Siap. Luar biasa nanti Bapak, jadi nanti bisa didokumentasikan jadi salah satu contoh pos UKK di terminal. Oke, nanti tak jadikan satu dengan pojok jamu, kayaknya bisa tuh nanti. Silakan, kan pengembangannya banyak sekali. Iya. Monggo silahkan tuh, sudah luar biasa mendukung program-program kami, program kesehatan. Memang pos UKK ini fokusnya ke pekerja agar sehat dan produktif. Jadi tetap sehat, upayanya promotif preventif Bapak. Seperti itu. Matur nuwun sangat. Siap, terima kasih. Baik. Ini terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang yang sudah menyelenggarakan posko di sini untuk nanti paling tidak itu akan sangat bermanfaat buat kita, termasuk dari dukungan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi dan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami terima kasih sekali, jangan kapok ke Magelang, Mbak Hana, Ibu, Bu ini jangan kapok ke Magelang nanti mohon maaf ini kalau dalam penyambutan kita juga ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya. Gitu. Baik. Itu dia pembicaraan kita bersama Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini semua merupakan adanya wujud pemerintah dalam penunjang kesehatan bagi para pengemudi dan di Terminal Tidar. Semoga kegiatan seperti ini bisa berlanjut untuk ke depannya. Bagi mitra darat, nggak mau ketinggalan tentang podcast kita selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar juga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.